Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Syarila Putri, NIM 200650112 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di video ini, saya akan membacakan materi singkat mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja, serta materi komponen elektronika. Keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri. Oleh Rika Syarila Putri, 200650112, Pendidikan Teknik Elektronika BP20, dosen pengampu Bu Winda Agustiarmi, SPD MPDT. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala upaya atau pemikiran yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja. Pada khususnya, manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur. 1. Ergonomi. Ergonomi merupakan bagian yang unik dalam ilmu K3, yang mempelajari tentang interaksi antar manusia, peralatan lingkungan di tempat kerja. Bidang jasa yang berkaitan dengan ergonomi adalah seperti asesmen bahaya atau risiko ergonomi di tempat kerja, program ergonomik, desain atau redesain pekerjaan, peralatan atau mesin, dan lingkungan kerja. 2. Keselamatan kerja merupakan bagian dari K3 yang bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman dan selamat melalui prinsip pencegahan kecelakaan dan pengendalian risiko di lingkungan kerja. Maka aktivitas harus memenuhi tujuan minimal menurut peraturan nasional serta standar nasional. 3. Keselamatan kerja merupakan bagian dari K3 yang menitik beratkan pada peningkatan kesehatan kerja dan pemeliharaan kesehatan pekerja pada aktivitas pekerjaan. Barang jasa kesehatan kerja bisa mencakup Occupational Health Management System, Health Risk Assessment, Health Surveillance, mencakup MCU, dan semua atributnya seperti fitness status, return to work, dan sebagai lainnya. Tujuan K3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Secara umum, fungsi dan tujuan K3 adalah sebagai berikut. Untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja guna meningkatkan kinerjanya. Untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang di lingkungan kerja. Dan untuk memastikan sumber produksi terpelihara secara baik dan dapat digunakan dengan aman dan efisien. Ruang lingkup K3. 1. Lingkungan K3 merupakan lokasi tempat para pekerja melakukan aktivitas kerja. Kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi, penerangan, dan situasi harus memadai. Hal ini untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja. Alat dan bahan kerja. Alat dan bahan kerja juga mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja. Semua alat dan bahan yang dibutuhkan suatu pabrik atau perusahaan untuk memproduksi barang merupakan faktor penentu dalam proses produksi. Metode kerja. Metode kerja atau prosedur kerja merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan pekerja, pembuatan SOP, Standard Operational Procedure, pada suatu perusahaan dibuat agar pekerjaan yang dilakukan pekerja tercapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis bahan dalam K3. 1. Kimia. Bahaya jenis kimia dalam K3 biasanya terdapat pada bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Bahaya jenis kimia ini terjadi pada kontak langsung oleh pekerja atau terhirup. Contohnya, abu sisa pembakaran bahan kimia seperti plastik akan menghasilkan senyawa kimia berbahaya jika terhirup oleh manusia. 2. Fisika. Jenis bahaya fisika ini misalnya gangguan yang terjadi akibat operasi suatu mesin yang menimbulkan kebisingan. Contohnya, gangguan pendengaran akibat terlalu lama terpapar bising pada situasi kerja, pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan mata dan bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan. 3. Biologi.
adalah bahaya yang berasal dari hewan atau mikroorganisme tak kasat mata yang berada di sekitar lokasi kerja dan masuk ke dalam tubuh tanpa diketahui, sehingga banyak penanganannya dilakukan setelah pekerja terinfeksi. Contohnya seperti bisa ular, berbagai macam virus, dan bakteri. 4. Mekanik, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak, benda-benda tajam, benda-benda berukuran lebih besar dan berat yang dapat menimbulkan risiko pada pekerja seperti tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, tertabrak, dan lain sebagainya. 5. Bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang berasal dari adanya ketidaksesuaian desain alat atau fasilitas kerja dengan kapasitas tubuh pekerja. Contohnya, gerakan repetitif, berulang-ulang seperti membungkuk, berdiri, durasi dan frekuensi bekerja melebihi batas. Demikianlah ulasan mengenai pengertian K3, tujuan ruang lingkup, dan hingga beberapa jenisnya. Selanjutnya, mengenai komponen elektronika. Komponen elektronika. Komponen elektronika adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronik dan biasanya akan dikemas dalam bentuk diskrit pada terminal penghubung. Komponen elektronika terdapat nilai dan tipe masing-masing, sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkan dari perancang sirkuit elektronik. Ada 7 komponen elektronika yang sering kita gunakan. 1. Resistor merupakan komponen pasif yang berfungsi untuk memblokir dan juga mengatur arus listrik dalam rangkaian elektronik, sehingga satuan nilai resistansi ohm dengan nilai resistansi kode numerik atau gelang warna pada bodi resistor. 2. Kapasitor. Kapasitor adalah salah satu jenis komponen pasif yang memiliki fungsi sebagai menyimpan energi pada periode sementara dengan nilai kapasitor farad dan digunakan untuk memiliki gelombang radio. 3. Induktor. Induktor adalah salah satu jenis komponen pasif yang memiliki fungsi sebagai mengatur frekuensi, filter dengan perangkat atau alat koneksi dalam nilai induktor Henry. Hal ini juga akan dilambangkan sebagai H, secara umum dari induktor yang banyak ditemukan pada sirkuit elektronik yang berhubungan dengan frekuensi. 4. Dioda. Dioda adalah salah satu jenis komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik, untuk menghambat dari arah yang berlawanan, dan komponen ini tidak memiliki nilai ionik. 5. Transistor. Transistor adalah salah satu jenis komponen elektronik aktif yang memiliki fungsi sebagai elektronik modern sebagai penguat arus dengan interrupter pada koneksi untuk menstabilkan tegangan. 6. IC atau sirkuit terpadu. IC adalah salah satu bentuk dari sirkuit terintegrasi yang berisi komponen aktif yang terdiri dari ratusan atau bahkan jutaan transistor. Fungsi IC termasuk dapat memperkuat dan memisahkan dalam mengendalikan media penyimpan. 7. Saklar. Saklar adalah jenis komponen yang memiliki fungsi sebagai alat yang dapat menghubungkan aliran arus pada komponen dengan rangkaian elektronik tertentu. Kegunaan saklar komponen elektronika. 1. Tekanan. Tombol tekanan adalah alat yang berguna dalam menghubungkan aliran arus ketika ditekan dan kembali ke posisi dalam sirkuit elektronik yang saling mengunci. 2. Toggle switch. Toggle switch adalah salah satu alat yang menghubungkan atau memutuskan daya dengan pergerakan saklar secara mekanis yang memiliki ukurannya kecil dan umumnya digunakan pada sirkuit elektronik. 3. Saklar. Saklar atau SS adalah sebuah alat yang berfungsi dengan menawarkan beberapa kondisi saklar yang hidup dan yang mati dan biasanya dipasang pada panel kontrol. Untuk dapat memilih berbagai jenis operasi dengan sirkuit yang memiliki beberapa kontak yang terhubung ke sirkuit yang berbeda dengan melalui kabel atau posisi radio. 4. Saklar mekanis. Saklar mekanis adalah salah satu alat yang digunakan untuk otomatisasi sebagai perlindungan secara otomatis yang dapat dihidupkan atau dimatikan dengan mengubah parameter. 5. Limit switch. Limit switch adalah digunakan dalam industri pada batasan dalam bekerja yang berdasarkan rusak saklar pada piston tekanan atau goyangan sirip, pemicu.
Konfigurasi pasaran adalah rusuk roll dapat di-setel, piston, pisau roll standar, sirip goyangan, rusuk batang yang disesuaikan pada gerakan mekanis yang mengubah posisinya. Contohnya, aplikasi Sklar ini adalah disconnecting switch untuk menghentikan putaran lengan motor. Daftar pustaka. Terima kasih. Sekian video dari saya mengenai K3 dan komponen elektronika. Terima kasih.